Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Imade Gloria Mabel dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan materi saya, biologi itu mengenai enzim. Yang pertama itu di enzim itu ada dasar teori. Dasar teori itu merupakan pengertiannya dari enzim, yaitu suatu biokatalisator organik yang dihasilkan organisme hidup di dalam protoplasma yang terdiri atas protein atau suatu senyawa yang berkaitan dengan protein. Lalu di enzim itu memiliki fungsi. Fungsinya itu ada dua. Yang pertama mempercepat atau memperlambat reaksi kimia. Yang kedua itu mengatur sejumlah reaksi yang berbeda-beda dalam waktu yang sama. Lalu enzim itu memiliki strukturnya itu sangat sempurna dan juga aktif dalam mengkatalisis. Dan juga bersama-sama dengan koenzim atau gugus logamnya itu disebut juga dengan holoenzim. Lalu di sebelah sini ada dua tabel. Yang pertama itu tabel literatur sifat enzim. Itu ada 4. Yang pertama itu biokatalisator. Itu penjelasannya adalah mengubah kecepatan reaksi dengan menurunkan energi aktivasinya. Yang kedua itu bekerja spesifik. Suatu enzim hanya bekerja pada substrat yang spesifik untuk membentuk produk yang juga spesifik. Terus yang ketiga itu bersifat bolak-balik atau reversible. Itu suatu enzim dapat melakukan reaksi dua arah dari substrat menjadi produk dan juga dari produk menjadi substrat. Yang keempat itu menyerupai protein. Itu dipengaruhi oleh aktivator atau pemicu dan juga dipengaruhi oleh inhibitor atau penghambat dan juga konsentrasi. Lalu tabel yang kedua itu ada nama enzim, kelapa nama enzim beserta fungsinya. Yang pertama itu ada enzim katalase. Enzim katalase itu membantu pengubahan hidrogen peroksida menjadi air dan oksigen. Itu katalasenya itu dari 2H2O menjadi 2H2O plus O2. Lalu ada enzim oksidase. Enzim oksidase ini fungsinya untuk mempergiat penggabungan O2 dengan suatu substrat yang pada saat bersamaan juga itu mereka tuh mereduksikan O2 hingga terbentuklah yang namanya H2O. Lalu yang ketiga itu ada enzim hidrase. Itu enzimnya itu menambah atau mengurangi air dari suatu senyawa tanpa menyebabkan terurainya senyawa yang bersangkutan. Yang keempat itu ada enzim dehidrogenase. Itu memindahkan hidrogen dari suatu zat ke zat lainnya. Yang kelima itu ada enzim transfosfarilase. Itu memindahkan H3PO4 dari molekul satu ke molekul lain dengan bantuan ion Mg2+. Yang keenam itu ada enzim karboksilase. Yaitu pengubahan asam organik secara bolak-balik. Yang ketujuh itu enzim peroksida. Itu gunanya itu untuk membantu mengoksidasi senyawa fenolat, yaitu sedangkan oksigen yang dipergunakan itu diambil dari H2O. Dan yang terakhir itu ada enzim desmolase. Enzim desmolase itu adalah enzim yang tugasnya untuk membantu dalam pemindahan atau penggabungan ikatan karbon. Oke, segitu saja yang bisa saya. Selanjutnya saya Hafiz Arliando akan menjelaskan tentang LKPD 2 yang berisi tentang katabolisme respirasi aerob. Yang pertama yaitu glikolisis. Tempat reaksinya yaitu di sitoplasma. Prosesnya seperti ada di gambar. Hasilnya yaitu 2 asam pirufat, 2 ATP, dan 2 NADH. Lalu yang kedua yaitu dekarboksilasi oksidatif terjadi di matriks mitokondria.
Prosesnya seperti yang ada di gambar. Hasilnya yaitu 2-asetil-CoA, 2-NADH, dan 2-CO2. Yang ketiga yaitu siklus Krebs, terjadi di matriks mitokondria. Siklusnya terdapat pada gambar. Hasilnya yaitu 2 ATP, 4 CO2, 6 NADH, dan 2 FADH2. Yang keempat yaitu transport elektron, terjadi di membran dalam mitokondria atau krista. Prosesnya seperti ada di gambar. Hasilnya yaitu adalah 34 ATP dan 6 H2O. Saya akan menjawab 2 pertanyaan. Yang pertama yaitu berapa jumlah energi yang dihasilkan dari oksidasi NADH2 dan FADH2 dalam transfer elektron. Yang kuncinya yaitu yang pertama itu 1 NADH sama dengan 3 ATP dan 1 FADH sama dengan 1 ATP. Jadi jawabnya adalah 10 NADH sama dengan 30 ATP dan 2 FADH sama dengan 4 ATP sama dengan 34 ATP. Pertanyaan kedua adalah berapa jumlah ATP yang dihasilkan oleh satu molekul glukosa melalui respirasi aerob. Yang pertama adalah glukolisis berjumlah 2 ATP, siklus Krebs berjumlah 2 ATP, DO berjumlah 0 ATP, dan TE berjumlah 34 ATP. Sama dengan 38 ATP dikurang 2. 2 ini adalah energi yang dipakai untuk memindahkan ATP dari sitoplasma ke mitokondria. Jadi total hasil akhirnya adalah 36 ATP. Selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi katabolisme adalah reaksi penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana dengan cara bantuan enzim. Respirasi aerob merupakan rangkaian reaksi enzimatis yang mengubah glukosa secara sempurna menjadi CO2 dan H2O dan menghasilkan energi sebesar 38 ATP. Tahap-tahap dalam respirasi aerob yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, lalu siklus Krebs, dan yang terakhir adalah transfer elektron. Terima kasih. Oke, selamat malam kembali. Kali ini saya akan menjelaskan materi kedua saya mengenai katabolisme dan juga fermentasi. Katabolisme juga dapat disebut dengan respirasi anaerob. Respirasi anaerob ini merupakan respirasi yang sama sekali tidak menggunakan oksigen sebagai penerima elektron akhir pada saat pembentukan ATP. Respirasi anaerob ini juga menggunakan glukosa sebagai substrat. Berikutnya itu ada fermentasi. Fermentasi itu merupakan produksi energi di dalam sel berupa respirasi yang terjadi dalam kondisi anaerob. Untuk fermentasi sendiri itu terbagi dua. Yang pertama fermentasi alkohol, yang kedua itu fermentasi asam laktat. Untuk fermentasi alkohol itu merupakan dalam beberapa mikroorganisme seperti ragi, glukosa dioksidasi itu menghasilkan etanol dan juga CO dalam proses yang disebut juga dengan fermentasi alkohol. Yang kedua itu fermentasi asam laktat. Fermentasi asam laktat itu adalah fermentasi yang dilakukan oleh sel otot
dari beberapa sel lainnya serta bakteri asam laktat itu sendiri. Lalu masuk ke ini, selanjutnya itu ada persamaan antara fermentasi dan juga respirasi anaerob. Dari kedua ini itu memiliki ketiga persamaan. Yang pertama itu fermentasi dan respirasi anaerob ini terjadi tanpa adanya oksigen untuk menghasilkan energi. Jadi itu tidak ada oksigen tapi dapat menghasilkan energi. Terus yang kedua itu substrat itu persamaan dari kedua fermentasi dan juga respirasi anaerob itu adalah gula heksos. Lalu yang ketiga itu fermentasi dan respirasi anaerob itu sama-sama menjalani glikolisis. Dan yang terakhir itu ada perbedaan antara kedua materi tersebut, yaitu fermentasi dan respirasi anaerob itu. Yang pertama itu perbedaannya itu fermentasi digunakan sebagai proses yang dapat dikomersialkan, tetapi tidak untuk respirasi anaerob. Yang kedua itu fermentasi hadir baik pada respirasi aerobik dan juga anaerobik, tetapi tidak respirasi anaerob. Yang terakhir tuh alkohol dan asam laktat tuh merupakan produk limbah utama fermentasi, tetapi tidak selalu juga dalam respirasi anaerob. Oke, segitu saja yang bisa saya sampaikan mengenai katabolisme dan fermentasi. Sekian, terima kasih. Saya Ahmad Piko Sanjaya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang anabolisme. Di sini ada dua tabel. Yang pertama itu tahapan reaksi terang. Yang kedua, tahapan reaksi gelap. Saya akan menjelaskan yang pertama itu tahapan reaksi terang. Yang pertama itu ada aktivasi klorofil. Tempat reaksinya itu berada di klorofil. Bahannya itu cahaya matahari. Prosesnya memicu pelepasan elektron. Hasilnya itu klorofil tidak stabil. Dan keterangannya yaitu H+ itu hidrogen, O2 itu sama dengan oksigen. Dan yang kedua ini fotolisisi air. Tempat reaksinya itu fotosistem 2. Bahannya elektron, prosesnya pecahnya molekul air, dan hasilnya itu terbentuknya ion H+ dan elektron dan O2. Keterangannya H+ itu hidrogen, O2 itu oksigen. Dan yang ketiga ini transfer elektron siklik. Tempat reaksinya itu elektron yang berada di fotosistem 1. Bahannya itu fotosistem 1 atau dalam kurung P700 pada tila koil. Ya, prosesnya itu elektron bergerak dari P700 ke asektor primer, kemudian kembali lagi ke P700. Hasilnya itu dia menghasilkan energi ATP. Keterangannya itu P700 itu merupakan klorofil yang mampu menyerap cahaya merah dan biru ungu. Sedangkan ATP itu adalah adenosina trifosfat. Yang keempat ini ada transfer elektron non-siklik. Tempat reaksinya ini diawali dengan energi foton yang berasal dari cahaya. Bahannya itu fotosistem 1 atau P700 dan fotosistem 2 atau P680. Prosesnya itu elektron ditangkap oleh fotosistem 2 atau P680. Lalu energi foton dari cahaya akan memicu P680 untuk melepaskan elektron yang akan ditangkap oleh akseptor primer. Dan hasilnya itu membentuk NADPH2. Keterangannya itu yaitu P680 itu adalah molekul klorofil yang terdapat pada pusat reaksi fotosistem 2. Sedangkan NADPH ini merupakan nikotinamid adenin dikloreutid fosfat. Dan ini tabel yang kedua. Tabel yang kedua itu tahapan reaksi gelap. Yang pertama itu ada reduksi. Reduksi ini tempat reaksinya berada di hidrogen atau H2 dari NADPH2. Bahan-bahannya itu energi dari ATP yang berasal
yang energi dari ATP yang merupakan hasil reaksi terang. Sedangkan prosesnya itu pengurangan gugus fosfat pada ATP sehingga menjadi ATP. Hasilnya itu merupakan molekul PGAL. Dan yang keterangannya itu ATP itu adalah adenosina trifosfat, sedangkan ADP adalah adenosina difosfat dan PGAL adalah fosfoglycer aldehyde. Dan yang kedua ini ada regenerasi. Regenerasi ini tidak ada tempat reaksinya. Bahannya itu merupakan 5 molekul PGAL untuk membentuk UKRUBP. Prosesnya itu satu molekul PGAL atau 3C bersama satu molekul lainnya. Hasilnya itu glukosa atau 6C. Dan keterangannya PGAL itu adalah phosphoglycer aldehyde, sedangkan RUBP adalah senyawa gula beratom karbon 5. Sedangkan yang ketiga ada fiksasi. Fiksasi ini tempat reaksinya di pengikatan atau fiksasi CO2 dari udara oleh RUBP. Bahan-bahannya itu merupakan enzim Rubisco. Sedangkan prosesnya adalah RUBP merupakan senyawa organik yang terdapat di kloroplas. Hasilnya adalah ikatan RUBP dan CO membentuk PGA. Keterangannya itu CO2 adalah karbon dioksida, RUBP adalah senyawa gula beratom karbon 5, sedangkan PGA asam fosfat serat. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.